di rumah, mulai dari rumah, kemudian di lingkungan rumah, sekolah dan sebagainya. Jadi awali ibu bapak kita semuanya hati-hati dalam membimbing anak-anak semuanya, jangan sampai kecolongan. Makanya saya himbau kepada bapak, ibu-ibu, anak-anak yang suka nangkring-nangkring, awalnya nangkring mungkin ya bu ya, bapak, nanti ada yang ngajak-ngajak, terpengaruh, jadi terlibat akhirnya berurusan dengan yang berwajib sebagainya. Itu naudzubillah min dzalik. Makanya kita hati semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan anak kita, keluarga kita, supaya mudah-mudahan terhindar dari hal yang kita tidak inginkan. Dan di samping doa juga kita berusaha bagaimana jalan atau caranya anak-anak kita, keluarga kita itu tidak terjerumus, tidak terlanjur, tidak terpeleset ke hal yang kita tidak inginkan. Kita doa kita, kemudian usaha kita yang terus kita panjatkan atau kita jalankan di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga saya berpegang pula di Masjid Al ini tadi kegiatan-kegiatan juga alhamdulillah berjalan, dan alhamdulillah jamaah banyak makanan itu bukan dari khas TKM, biasanya itu warga atau jamaah sendiri yang mudah-mudahan menjadi berkah semuanya, bukan hanya makan-makan tapi sambil ngopi itu kajian Islami katanya. Kopi itu bagus apa? Perkara Islam. Ngobrol perkara Islam. Ini santai ngopi ngumpul. Di sana ada ngopina, ayat tuangna, juga yang ngobrol Islamna. Jadi mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Dan bagi yang mau bergabung silakan. Tidak hanya majelis kopi saja, tapi majelis al-arab. Maka diantos bapak-bapak yang ingin mengikuti kegiatan di Masjid Al-Arab, pintu terbuka untuk semua warga RW 23. Lalu selanjutnya, alhamdulillah Bapak Ustadz telah hadir di tengah kita supaya kita memanfaatkan waktu. Kami persilahkan kepada DNJ dan Maulana Ishaq SMA untuk berkenan mengisi acara tausiah di waktu ini. Silakan Bapak Ustadz. Sedikit nanti setelah penyampaian mungkin nanti ada yang akan ditanyakan atau penasaran, bisa ada forum tanya jawab. Makanya sekarang siap-siap untuk membuka pikiran kita untuk mendengarkan, dan kita serius khusyuk mendengarkannya, dan kemungkinan ada hal yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, nanti bisa ada forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kul ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu kama qala alaihi salatu wassalam. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir sini, hadirin hadirat sekalian, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, atas seluruh kebaikan, karunia dan nikmat yang luar biasa. Nikmat kehidupan, kesehatan, nikmat harta keluarga, dan terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Di atas nikmat ini sekarang kita semua berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dengan niat i'tikaf, bersilaturahim, bertatap muka, bermuzakarah, ada sedikit mungkin nasihat, ceramah dan lain-lain. Kita lakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan ridha Allah? Maksudnya adalah kita mengamalkan apapun itu semakin dekat sama Allah. Orang yang dia sholat ingin mendapatkan ridha Allah, maka dengan sholatnya dia makin dekat sama Allah. Melaksanakan saum, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, melakukan segala bentuk ibadah, baik yang ada kaitan dengan hablum minallah, yang ada kaitan dengan hablum minan nas. Ketika semua diniatkan libtigha wajhillah lillahi ta'ala, apa artinya? Kita makin dekat kepada Allah dengan amal-amal tersebut. Termasuk sekarang kita berkumpul di sini, kita berharap dengan kita mengadakan kajian seperti ini, saya dan Anda sekalian makin dekat sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, sekarang ini kita sudah masuk tanggal 13 Sya'ban ya. 13 Sya'ban biasanya antara Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 13, 14, 15 setiap bulan itu ada yang disebut dengan as-saumu al-bil, puasa putih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin melaksanakan puasa 13, 14, 15, nah ini waktunya. Malam ini nanti kita bisa sahur dan bertepatan besoknya hari apa? Hari Senin juga. Hari Senin tanggal 13 cocok. Hadirin yang mulia, bicara tentang syariah Islam, bicara tentang ajaran Islam, kita akan bicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bicara tentang keislaman, kita akan bicara tentang hablum minallah yang begitu luar biasa dan hablum minan nas. Terutama kita sebagai umat Islam dikuatkan, dinyatakan sebagai innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya seluruh orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah sesama saudara. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslim." Orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzalimi saudara muslim. Wa la yuslimuhu, tidak boleh kita sebagai orang Islam
menyerahkan saudara kita kepada musuh-musuh yang Islam untuk dibinasakan, baik secara jiwa, secara harta, secara harkat martabat. Kita harus saling melindungi umat Islam. Hadirin yang mulia, di Mekah Mukarramah para sahabat dipersaudarakan. Ketika Sayyidina Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Munawwarah, maka Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan. Sehingga Islam itu kuat dengan persaudaraan. Islam yang dibangun kokoh dengan persaudaraan ini dicontohkan oleh Rasul SAW dengan akhlak yang mulia. Makanya ada pujian kepada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, sungguh kau ini memiliki akhlak yang agung. Bapak Ibu yang mulia, apa itu akhlak? Ketika saya membahas bab tentang akhlak dalam kitab kajian Sahih Bukhari, Sayyidina Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan, akhlak itu adalah isti'malu ma yuhmad qawlan aw fi'lan ma yu'addi ila al-muhal. Itu akhlak. Menggunakan cara-cara yang terpuji saat bercakap, saat berbicara, saat berbincang, dan menggunakan cara-cara yang terpuji saat berbuat dan bersikap, sehingga melahirkan, menghasilkan hal-hal yang terpuji juga dalam segala aspek. Contoh, kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Karena berkata yang baik merupakan akhlak. Berkata baik pada siapa terutamanya? Satu, berkaitan dengan hablum minallah, kepada Allah. Usahakan an yakuna lisanuka ratban bi dzikrillah. Di antara amalan yang paling besar pahalanya, lisan kita basahi dengan zikrullah. Apa itu zikrullah? Ingat nama-nama Allah, asma Allah, sifat Allah, mengingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, baik itu yang fardu, yang sunnah maupun yang mubah, dan mengingat larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, baik itu yang sifatnya makruh maupun haram. Itu zikir. Berkata kepada makhluk selain Allah. Pada siapa? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak sholawat. Terlalu banyak hadis-hadis sahih tentang sholawat. Tanda cinta kepada Allah Ta'ala, berbanyak zikrullah, berbanyak baca kalamullah. Apalagi ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi syahrin min asy-syuhur illa fi syahr Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa begitu banyak setelah Ramadan selain bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Nabi begitu banyak puasa. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam arka tasum fi syahrin min asy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Qala dzaka syahrun yakfurun nas wa huwa baina Rajab wa Ramadan fa asum li anni urid an yurfa 'amali wa ana sha'im. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku kok melihat engkau ini kalau di bulan Sya'ban berpuasa tidak sebagaimana umumnya di bulan-bulan yang lain begitu banyak. Kenapa ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Usamah, ini adalah bulan yang banyak diabaikan oleh masyarakat. Karena orang-orang zaman dulu begitu mengagungkan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan termasuk Ashhurul
Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah itu bulan Rajab. Di bulan Rajab dan di 3 bulan lainnya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang-orang jahiliyah yang katanya musyrikin dan kafirin, yang kalau bahasa lemesnya Indonesia non-muslim, kalau masuk 4 bulan ini berhenti perang. Mereka menghormati betul 4 bulan ini berhenti perang. Sehingga di 4 bulan ini mereka mulai melakukan ekspor, impor, dagang, pelesiran, traveling ke gunung, kemana-mana tuh. Karena terbuka jalur-jalur yang tadinya tertutup oleh pertempuran, di 4 bulan ini terbuka bebas. Dan semua saling menghargai gencatan senjata di 4 bulan ini. Itu orang kafir menghargai bulan Asyurul Hurum. Maka di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, hadirin yang mulia, ya, Salafun Saleh mengatakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qur'an, bulan di mana para penghafal Quran, ahli-ahli Quran mulai berlomba-lomba dalam amal soleh. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ayat-ayatnya sudah jelas. Nanti akan Anda dengarkan oleh para ustaz yang ceramah di sini. Saya tidak akan bahas itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini dia dibentuk dengan persaudaraan. Persaudaraan ini ditopang oleh akhlak yang mulia, yaitu menggunakan cara-cara yang terpuji saat berucap, berkata, dan saat bersikap dan berbuat, sehingga menghasilkan hal-hal yang terpuji, baik itu secara individu, secara rumah tangga yang di situ dipenuhi dengan akhlak yang mulia, maka melahirkan suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Tadi saya dengar katanya ada sekilas tentang geng motor ya. Ya, jadi siapa yang berbicara tentang mobil itu. Nah, ini bisa selesai ketika pendidikan akhlak yang mulia ditanamkan sejak dini usia ini di keluarga kita. Karena setiap laki-laki itu punya 2 kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir sandang, pangan, papan termasuk biologis. Nafkah batin adalah 2, nafkah iman dan nafkah ilmu. Itu kewajiban laki-laki kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya. Sehingga kalau ada di antara kita memahami istri anak kita hanya bisa bahagia dengan sandang, pangan, papan, materi, rumah mewah, deposit yang banyak, kendaraan yang bagus, motor mewah, segala bentuk kemewahan, lalu kita tidak berikan nafkah iman dan nafkah ilmu, kita tidak ajari mereka dengan pendidikan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta Sunnah Nabi SAW, maka bisa dipastikan keluarga ini keluarga yang materialistis. Karena dia hanya mempercayai, meyakini bahagia hanya dalam harta, pangkat dan jabatan. Tapi kalau kita memahami kebahagiaan itu dalam syariat Islam, dalam Sunnah Nabi, kehidupan kita sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Karena kita didukung oleh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita boleh untuk mengamalkan syariat Islam dalam diri kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Tinggal masalahnya kita mau nggak mengerjakan itu. Maka hadirin yang mulia, akhlak yang mulia inilah yang sekarang hilang dalam kehidupan kita. Sudah mulai berkurang dan berkurang. Padahal para a'imah kita salafus sholihin mengatakan akhlak yang mulia ini akan menghasilkan satu, at-tahabbu, saling mencintai. Suami istri kapan saling mencintai, sakinah mawaddah warahmah, kalau pasangan itu dua-duanya punya akhlak yang mulia dalam berbicara, bersikap terpuji. Kapan antara anak dan orang tua saling mencintai? Ketika di antara keduanya ada cara-cara yang mulia dalam bersikap, bertindak, berucap. Kapan antara masyarakat saling mencintai? Ketika tengah mereka hidup akhlak yang mulia, cara-cara yang terpuji dalam berbicara, bersikap, bertindak, dan lain-lain. Di antara pemerintah dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah akan saling mencintai, saling mendoakan
kerekatan, keakraban, someah di antara kita. Seperti kenapa sekarang orang tuh dikit-dikit bunuh, dikit-dikit pukul, dikit-dikit hajar. Satu grup anak-anak kecil, SMA, remaja, kuliah, tawuran, geng dan lain-lain. Karena mereka kehilangan akhlak mulia. Dan akhlak mulia ini tidak diajarkan sejak usia dini di rumah tangga. Di sekolah pendidikan akhlak juga sedikit. Kita perlu hari ini untuk kembali menghidupkan nilai-nilai mulia dan luhur yang perlu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita di tengah kehidupan yang modern ini. Maka hadirin yang mulia, akhlak yang mulia akan melahirkan ta'aruf keakraban, persatuan, kesatuan. Yang ketiga, kata para a'imah kita, akhlak yang mulia akan menghasilkan at-tawafuq, mudah untuk bersepakat. Seperti tadi saya dengar DKM baru dibentuk ya. DKM dibentuk. Nah, ini kapan mereka akan bisa guyup? Ketika masing-masing punya akhlak yang mulia. Contoh kita sebagai umat Islam memiliki terlalu banyak persamaan dan ada sedikit-sedikit perbedaan. Betul tidak? Contoh misalkan, kalau Anda yang suka kajian hadis, maka yang menjadi referensi kitab hadis 6 kitab dulu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 4 a'imah ini, contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Mereka punya guru namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Ahmad bin Hanbal mengambil banyak sanad-sanad hadis kepada Imam Abdul Razak dan lain-lain. Tetapi dalam bab fikih, Sayyiduna Ahmad bin Hanbal mengambil fikih dari Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya kalau Anda lihat sanad-sanadnya Ahmad bin Hanbal, itu pasti ke ulama-ulama tobakoh level tabi'in sigor, tobakoh 5, tobakoh 9, mohon maaf. Apa itu tobakoh 9? Nah, itu adalah tabi'in sigor, tabi'in kecil. Mungkin di antara Anda nggak ngerti istilah saya ini. Tapi bagi orang yang belajar hadis, belajar tahdhibul tahdhib, ilmu rijal, taqribut tahdzib, tahdhibul kamal, tabaqatul huffaz dan lain-lain, dia ngerti apa itu tabaqah. Karena banyak orang memahami kalau saya sudah belajar Bukhari, baca terjemah tafsir, baca terjemah Quran, udah jadi ustaz. Ada kayak gitu di sini? Punten, ada enggak? Baru sedikit baca terjemah Bukhari Muslim, tiba-tiba bisa berfatwa. Kayak gitu. Baru sedikit baca tafsir dan terjemah hadis, tiba-tiba sudah berani nyalahin orang lain, ngebid'ahin, khurafat dan kafir. Ayo sih gitu. Banyak kalau di luar sana, teuing video. Kenapa saya bahas ini? Di Departemen Keuangan yang akan Wijaya ya, saya bahas ini. Di masjid-masjid di mana saya ceramah, saya suka bahas ini. Karena umat Islam sekarang ini dipolarisasi dengan berbagai macam isu. Sekarang tahun 2022, 2023, kita lagi 2024, tahun politik. Di situ mulai itu para orator mulai datang ke daerah-daerah berjanji dengan kampanye-kampanyenya. Ada yang jujur dalam kampanye, ada yang dusta dalam kampanye. Anda bisa menilai. Maka hadirin yang mulia, bab ukhuwah ini sangat penting. Kenapa? Muhajirin dan Ansar disatukan. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah terlalu luas, sehingga Sayyiduna Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya oleh masyarakat, Syekh, orang kapan boleh beristihad? Kapan orang beristihad? Disebut faqih. Kalau dia hafal 100.000, boleh nggak beristihad? Nggak boleh, kata Ahmad bin Hanbal. Kalau dia hafal 200.000, boleh nggak? Tidak boleh. Pertanyaan berikutnya, kalau dia hafal antara 300 sampai 400.000, boleh nggak dia beristihad? Ahmad bin Hanbal mengatakan, sekarang saya harapkan boleh beristihad.
Ijtihad di masa lalu sangat sulit. Sehingga kalau kita lihat nanti Ahmad bin Hanbal, dia akan mengambil riwayat dari Imam Abdul Razak. Sayyidina Imam Abdul Razak dia akan mengambil riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dia akan mengambil riwayat misalkan dari Abu Ishaq Al-Hamdani. Beliau akan mengambil riwayat daripada Imam Ibrahim An-Nakhai. Dia mengambil riwayat daripada Imam Al-Qamah. Al-Qamah mengambil riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul muridnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud punya murid Al-Qamah, Al-Qamah punya murid Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai punya murid Abu Ishaq Al-Hamdani, beliau punya murid Sufyan Ats-Tsauri, beliau punya murid Imam Abdul Razak, beliau punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu namanya sanad. Dibulak-balik itu namanya sanad. Karena untuk memahami syariat Islam yang begitu luas itu kita perlu guru. Makanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang merupakan awsatut tabi'in, tabi'in level menengah, beliau mengatakan al-isnadu minad-din walau las-sanad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu belajar agama dari guru ke guru adalah bagian dari agama. Seperti tadi Ahmad bin Hanbal sanadnya itu. Imam Syafi'i punya sanad. Beliau mengambil riwayat Imam Muwatta Malik, beliau hafal Muwatta usia 13 tahun. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta usia 10 tahun. Hafal Quran usia 7 tahun. Usia 13 tahun beliau datang dari Mekah ke Madinah. Langsung membacakan Muwatta di depan Imam Malik. Maka langsung Imam Malik takjub dengan bacaan seorang Imam Syafi'i. Maka diberikanlah ilmu sanad Muwatta. Sehingga Syafi'i ketika dia punya riwayat, punya sanad, Syafi'i mengambil daripada Imam Malik, Imam Malik mengambil daripada Imam adalah Imam Nafi dari Ibnu Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasul, ini namanya thulasiyah. Untuk memahami sunnah, maka perlu berguru kepada ahli-ahli sunnah. Karena ketika orang yang mengerti sunnah, dia akan mengerti sunnah itu adalah thariqah, jalan, metode yang dibawa oleh Rasul SAW. Baik itu kaulan, perkataan. Nabi mengucapkan misalkan contoh, Nabi SAW habis sholat, habis takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira sampai akhir. Nabi juga habis sholat dalam ayat yang lain mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi sampai akhir. Nabi dalam ayat yang lain setelah takbiratul ihram mengucapkan subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Minimal saya kasih Anda 3 riwayat tentang doa iftitah. Ketika Nabi ruku, Nabi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa mukhi wa basari sampai akhir. Nabi juga mengucapkan di dalam rukuknya subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Saya kasih anak 4 doa ruku. Ketika Nabi sujud, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Yang keempat subhanakal jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Dalam sujudnya Nabi mengucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam sujudnya Nabi juga mengucapkan dalam riwayat hadis-hadis yang lain, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyah. Geus baraha doa sujud. Apa itu? Pak Ustaz, saya mah hafalnya subhana rabbiyal a'la, saya keren, amalin istiqomah. Sujud tidak? Yo. Pak Ustaz, lamun abdi mah rukuk sujudna ngaos subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, aji keren, saya eta ge sunah Nabi amalin. Tapi kalau kita mengamalkan sesuatu yang kita cuma pahami 1-2, jangan Anda langsung antipati kepada yang Anda belum amalkan. Karena Anda nggak nyampe ilmu. Sepakat tidak? Nah, namun kita si kiai Allahumma ati nafsi taqwaha. Di mana dalilnya? Nah, cari atuh di kitab hadis. Ulama cawe awal.
Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati, kalau kita sudah mengetahui satu sunnah, dua sunnah, kemudian Anda tidak sampai kepada satu sunnah lain, jangan langsung Anda tolak. Apalagi Anda berdalih bahwa oh ini Nabi tidak mengamalkannya, Nabi meninggalkannya, otomatis bid'ah. Cek sah. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Nabi nggak mencontohkan, Nabi meninggalkan, bid'ah. Ayatnya ngomong segitu itu? Melihat saya orangnya. Ayat enggak? Ini sudah mulai gerah. Buka cek dulu, rasa bertempur. Sebentar ya. Mangga ditampi sadayana punten. Cuman ini diskriminasi, ini ada kue. Ustaz. Oh ada. Hadirin yang mulia, saya mana kita barusan tentang akar. Banyak orang mengatakan kalau Nabi tidak mencontohkan, tidak mengamalkan, bid'ah. Cek sah. Coba Anda buka Sahih Bukhari. Nabi SAW dihidangkan makanan biawak bakar. Ketika beliau menyodorkan makanan, menyodorkan tangan untuk makan, salah satu istri sah, Nabi mengatakan, kasih tahu aku itu daging apa? Ya Rasul, ini daging biawak bakar. Dog namanya. Nabi nggak jadi makan. Sayyidina Khalid bin Walid nanya, ya Rasulullah, itu haram? Enggak. Haram. Innahu laisa min ta'ami qaumi wa inni ajidu nafsi a'afu. Hadis Bukhari. Ya Khalid, daging biawak bakar teh aku tidak jadi makan bukan karena haram. Ini bukan makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluargaku, oleh masyarakatku, dan aku merasa geuleuh. Apa? Jadi sesuatu yang geuleuh tidak otomatis haram. Contoh, ada keluarga saya, ketika saya bilang yuk makan daging kelinci, ih sieun geuleuh. Emang daging kelinci haram gitu? Bapak-bapak yang biasa makan sendiri-sendiri, ketika makan satu nampan, ada yang merasa geuleuh. Ih, gak biasa makan. Ya kan? Contoh, tahun 97 ketika saya mengambil S2 hadis di Pakistan, itu saya makan berjamaah dengan orang Afrika. Si orang Afrika ini ada satu nasi, ya nasi kayak wadah nampan gitu, kita berjamaah. Tiba-tiba dia mengatakan, Syekh Jibril Halid, mau minta susu dong juga. Susu ya kan, ini di bawah. Kemudian dia taruh di atas nasi. Setelah itu susu dan nasi dikikir kan. Ibu-ibu kabayang tuh. Tapi kan kurang di Sunda. Can kantos ini buah. Setelah digini-gini, si Syekh ini mengatakan, Syekh, aku, silakan makan berjamaah. Waduh, langsungnya, oh, lagi. Akhirnya saya kurang-kurang, tapi mereka saya gelah gitu. Nah, ini bukan berarti haram, tapi kan saya nggak terbiasa. Dalam hadis Bukhari ini, Nabi meninggalkan sesuatu bukan karena itu bid'ah, bukan karena itu haram, tapi karena Nabi nggak terbiasa. Contoh lagi lah, misalkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bil kufri lana qatul bait wa ja'altu alaihi babain. Itu hadis Bukhari. Hai Aisyah, seandainya masyarakat Quraisy ini yang merupakan kaummu bukanlah kelompok masyarakat yang baru masuk Islam, baru mu'allafatul qulub, aku ingin sekali merenovasi Ka'bah. Ka'bah satu, pintunya di bawah, bukan di atas seperti sekarang. Keinginan Nabi terhadap Ka'bah, pintu di bawah, itu hijau. Nuka dua, Nabi ingin Ka'bah itu pintunya dua, ayat pintu masuk, ayat pintu keluar. Tetapi Nabi SAW sampai akhir hayatnya tidak pernah merenov Ka'bah. Padahal beliau mengatakan idealnya Ka'bah itu pintu di bawah dan dua, pintu masuk, pintu keluar.
Nabi SAW tidak melaksanakan itu semua, pada itu namanya sunnah, karena beliau memperhatikan masyarakat yang belum paham, khawatir beliau mengerjakan itu timbul fitnah, penentangan, penolakan yang lebih besar. Tuh contoh kedua. Ini dalil bahwa apa yang Nabi SAW tinggalkan tidak otomatis menjadi bid'ah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ini usalli subha wa ma ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u al-'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an yufrada 'ala al-ummah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sering-sering sholat duha. Enggak. Tetapi aku sendiri mengerjakannya, kata Aisyah, tiap hari ngerjain sholat duha. Kalau Nabinya enggak. Kenapa? Karena kata Aisyah, Nabi SAW itu suka meninggalkan amal-amal soleh tertentu, padahal beliau cinta kepada amal itu, tetapi kenapa ditinggalkan? Karena khawatir itu amalan nanti dianggap wajib. Itu hadis Bukhari. Udah berapa tuh contohnya tuh? Ini dalil bahwa apa yang Nabi tinggalkan tidak otomatis haram, tidak otomatis bid'ah. Tuh 3 hadis Bukhari saya kasih. Hadirin yang mulia. Hadis yang keempat tentang qiyam Ramadan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan qiyam Ramadan itu adalah di tengah malam. Pertama adalah sepertiga malam, kedua adalah setengah malam, yang terakhir adalah sampai jelang subuh qiyam Ramadan Nabi, dan cuma 3 malam berjamaah. Di malam keempat, para sahabat sudah memenuhi Masjid Nabawi penuh, tapi Nabi tidak pernah keluar sampai subuh. Nabi mengatakan, saya tahu kalian berkumpul untuk sholat berjamaah bersama. Aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Karena khasyata an tufrada alaikum. Aku khawatir diwajibkan ke atas kalian qiyam Ramadan secara berjamaah. Jadi sunnah Nabi qiyam Ramadan itu 3 malam berjamaahnya. Kalau kita berapa malam? Sebulan penuh. Di mana dalilnya? Qiyam Ramadan Nabi dikerjakannya dari tengah malam sampai jelang subuh. Kurang kapan mengerjakan? Ba'da Isya. Di mana sunnahnya? Kalau kita mau bicara sunnah yang ideal. Makanya ketika bicara tentang qiyam Ramadan, ini perkara yang menarik. Kenapa? Karena qiyam Ramadan secara kaifiyah itu luar biasa. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengatakan sholatul lail masna, itu riwayat Abdullah bin Umar, hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Sita dan lain-lain. Sholat malam itu 2 rakaat salam. Aisyah mengatakan Rasul itu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sholatnya tidak lebih dari 11, 4, 4, 3. Jangan tanya panjangnya, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya betapa panjang dan bagusnya qiyamul lail Nabi di bulan dan di luar bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, emang qiyam Ramadan 4? Ada yang 4, ada yang 2. Apa jawabannya? Maka orang yang betul-betul menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan sembrono. Dia tidak akan berani mengambil istinbatul ahkam, hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah hanya dengan satu mantuk, satu perkataan, tanpa dijelaskan perkataan ini oleh perkataan-perkataan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan data dan dalil. Yang mengatakan 443 siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Sepakat tidak? Baik. Sudah selesai ya, istri Nabi ya. Di hadis Imam Muslim dan di hadis Imam Abu Daud dan di kitab-kitab lainnya, Aisyah mengatakan Nabi SAW sholatnya setiap malam 11 rakaat, yusallimu min kulli isnatain, setiap 2 rakaat salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini hadis Muslim, Abu Daud, hadisnya sahih. Maka ketika seorang Aisyah mengatakan 443, Aisyah yang sama dalam Muslim dan Abu Daud mengatakan setiap 2 rakaat salam. Makanya yang namanya qiyam Ramadan
di Mekah di zaman baheula nepi ayeuna. Di Madinah Munawwarah di zaman baheula nepi ka ayeuna. Yang ketiga, Masjid Suci di Masjidil Aqsa di zaman baheula nepi ka ayeuna. Opat-opat atau dua-dua? Cicing wae. Opat-opat atau dua-dua? Hah? Dua-dua. Nggak ada empat-empat. Punten yang merasa empat tersinggung, Anda yang tersinggung, kita bicara ilmiah sekarang. Saya nggak ingin menunjukkan yang empat lah. Saya bicara fakta, secara riwayah diroyah, secara teori dan praktek itu saya bicara itu. Tidak ingin menyebutkan yang empat. Maka Qiyam Ramadan di Mekah, di Madinah, di Masjidil Aqsa yang dua-dua tersebar ke seluruh jazirah Arab, ke benua Asia, Afrika, Australia, Amerika dan lain-lain, dua. Saya melakukan safar di Indonesia dua mayoritas. Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura saya safar dua. Saya mengambil S2 hadis di Pakistan tahun 9697. Ya, 98 dua saya keliling. Saya ke India, ke Bangladesh, saya ke Mekah, Madinah, ke Mesir, ke Yordan, ke Turki. Negeri yang saya kunjungi dua penelitian saya secara teori dan praktik. Selesai. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang dimaksud dengan 443 yang dikatakan oleh Aisyah, dijelaskan oleh Aisyah yang sama, maksudnya 2 rakaat salam. Kecuali Aisyah yang ada di Bukhari, Aisyah yang ada di Muslim Abu Daud, 2 Aisyah yang berbeda. Nah itu beda kita. Di Bukhari itu Aisyah istri Nabi, lalu misalkan di riwayat Muslim dan Abu Daud itu Aisyah bukan istri Nabi segala nama, ini tukang jemu gendong segala nama. Nah kalau itu bisa dibuktikan berarti boleh tuh. Riwayat itu salah. Ini memahami sunnah. Makanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ar-Ramli, Imam Asy-Syarbini, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Al-Bulqini, Imam Ibnu Ruslan, Imam Al-Iraqi, Imam Ibnu Salah. Nah, satu tuh saya runut mengatakan sholat Qiyam Ramadan 4 rakaat langsung hukumnya tidak sah. Sampai segitu. Di kalangan Imam Malik, Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Al-Bani mengatakan sama juga, tidak baik. Yang mengatakan bahwa sholat di malam hari di Qiyam Ramadan, terutama tarawih, boleh 4, itu cuma mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tetapi saya tinggal 4 tahun kurang lebih di negeri yang bermazhab Abu Hanifah, dari ujung ke ujung saya keliling. Ternyata mereka juga sholatnya 2, walaupun membolehkan 4. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, Aqimah dan lain-lain. Ini contoh memahami sunnah, tidak sembarangan, tidak sembrono. Nah, kenapa menjadi 2? Karena riwayat Ibnu Umar 2. Riwayat Aisyah yang mengatakan 443 2. Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain mengatakan bintu inda Maimunah. Aku pernah bermalam menginap di rumah bibiku Maimunah. Aku tidur bersama Nabi dalam satu bantal. Nabi bangun, aku bangun. Wudu, sholat, aku ikut sholat. Ketika aku sholat, aku ada di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi mengambil kepalaku, ini apa namanya, telinga. Nabi pindahkan aku dari kiri kemana? Ke kanan. Nabi kasih tahu kalau sholat berdua begini. Jangan di kiri, tapi di mana? Di kanan. Ibnu Abbas di sini milihnya salah tempat. Nabi saat sholat akhirnya mindahin Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Itu hadis Bukhari Muslim. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, maka aku sholat bersama Nabi, rokaatain 2 rakaat salam, rokaatain 2 rakaat salam, rokaatain, lalu witir. Berapa sudah? Genap kali 2 tambah hiji, berapa? 13. Ibnu Abbas mengatakan 2 sholat malam Nabi. Zaid bin Khalid al-Juhani dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain mengatakan, la'amuqanna sholat Rasulullah SAW hadhil layla.
Malam ini aku ingin betul perhatikan sholat malam ini sehingga kumaha sih. Maka beliau mengatakan dalam hadis, aku melihat ternyata Nabi SAW sholat 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang, 2 lalu witir 13 rakaat. Inilah yang disebut dengan memahami kaidah sunnah dan hadis dengan pemahaman hadis, dengan pemahaman tafsir hadis bil hadis. Itu baru hadis dengan hadis. Lalu sekarang pertanyaannya, Kiai, sholat qiyam Ramadan itu bagusnya berapa rakaat? Apakah 8? Apakah 20? Kata jumhur ulama, atau 36 rakaat? Kata mazhabnya Imam Malik. Sholat qiyam Ramadan fardu atau sunnah? Sunnah, semua sepakat. Apa kaidah sholat sunnah? Dalam hadis Imam At-Tabarani, Ahmad dan lain-lain, Nabi Muhammad mengatakan, as-salatu khairu mawdu', faman syaa istaktsara wa man syaa istaqalla. Sholat itu sebaik-baik perintah. Barang siapa yang mau perbanyak sholat sunnah, barang siapa yang mau persedikit sholat sunnah. Jadi Anda masalah sholat sunnah, Anda mau perbanyak, mau persedikit, sudah dilindungi oleh syariat. Makanya karena mengamalkan hadis ini, Imam Zainal Abidin setiap hari sholatnya 1000 rakaat. Imam Aswad setiap hari sholatnya 700 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari sholatnya 300 rakaat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu, kata Imam Abu Zur'ah, dia hafal minimal 700.000 hadis. Nah, hari ini apa kurang Muzakar dengan Ahmad bin Hanbal? Itu kesaksian Imam Abu Zur'ah. Ahmad bin Hanbal hafal 700.000 hadis. Orang yang hafal 700.000 hadis, sholatnya total sehari semalam 300 rakaat. Di mana dalilnya? Tahu saya ke Ahmad bin Hanbal di kuburan. Tuh, ini tentang memahami sunnah. Maka saya mau bilang tadi bahwa apa yang tidak Nabi kerjakan, apakah otomatis bid'ah? Belum tentu. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf di zaman Nabi, zaman siapa? Di zaman Abu Bakar dulu, Utsman penyempurnaan. Siapa yang mengusulkan? Anda bisa lihat hadis Bukhari, itu di Bukhari ada ceritanya tentang jamul Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mulia, ketika melihat para sahabat dan para tabi'in besar yang hafiz Quran wafat, Umar datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kumpulin Quran dalam satu mushaf. Mendengar usulan ini, Abu Bakar balik berkomentar, ya Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Wahai Umar, bagaimana kita akan berani melakukan sesuatu yang Rasul nggak pernah mencontohkan, mengajarkan? Umar usulin itu Al-Quran dikumpulkan. Abu Bakar nanya, cing mana dalilnya, mana contohnya? Lalu bahasa orang kita bid'ah, hal baru. Kan gitu bahasa orang. Kata Umar, wallahi innahu la khair. Ya Abu Bakar, demi Allah aku bersumpah itu baik. Cik aku pikir, dipikirin bener nih, Nabi nggak mencontohkan. Dan zaman Nabi mah Al-Quran nggak ada dalam semua. Tapi kalau nggak dikumpulkan, ini yang kori-kori hufaz Quran pada wafat, baik dalam medan pertempuran, mati syahid, mati karena penyakit atau mati karena usia tua atau sudah ajal. Akhirnya walaupun tidak ada dalil dari Nabi, di zaman Abu Bakar Quran dikumpulkan. Siapa eksekutornya? Zaid bin Sabit, katibu wahyi Rasul. Selesai di situ. Nggak ada contoh Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Beberapa orang mengatakan, Pak Ustadz, itu mah bukan bid'ah, itu namanya dalil maslahah mursalah. Kata teman-teman satu ormas, saya baca tuh bukunya Haji Zakaria. Saya mau tanya, emang masalah mursalah dalil? Siapa yang mengatakan masalah mursalah dalil? Yang mengatakan itu dalil hanya Imam Malik. Imam yang lain enggak sepakat itu dalil. Udah, tinggalkan itu. Contoh lagi, Anda kalau baca Al-Quran ada fathah kasrah dhammah enggak? Ada kan? Siapa yang membuat fathah kasrah dhammah? Abu Bakar enggak? Umar enggak? Utsman enggak? Itu terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh Yahya bin Ya'mur dikasih titik-titik tuh. Ba hiji dihandap.
Nun hiji di mana? Di luhur. Ta dua di luhur. Ya dua di handap. Dikasih fathah kasrah dhammah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib oleh Yahya bin Ya'mur, seorang pakar hadis, pakar Quran. Kalau kita mengatakan saya mah mau baca Al-Quran gaya Nabi, sunnah Nabi, cari Al-Quran jangan di mushaf, cari di hati-hati sahabat. Tos tarbus saya betul-betul ingin baca Quran yang betul-betul sunnah Nabi, silakan. Quran ulah ayat titik fathah kasrah dhammah bisa baca nanti. Ayo, saya ada nggak kapan tulis? Saya mau tes, ada yang bisa baca? Nggak bisa. Maka pendidikan Al-Quran fathah kasrah itu di masa Sayyidina Ali. Apakah itu bid'ah? Enggak. Makanya saya nasihati teman-teman umat Islam, kalau berbeda pendapat itu jangan gampang main label bid'ah. Maulid enggak maulid, kunut enggak kunut, tahlil enggak tahlil, langsung bid'ah, khurafat, kafir, syirik katanya. Ayo kasih gitu. Syirik. Yang jangan begitulah. Karena orang yang sampai ilmu tinggi dan akhlak mulia enggak akan berbuat seperti itu. Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama mujtahid pakar hadis yang wafat tahun 150-an Hijriah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu 'amalan qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanha." Wahai umat Islam, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kalian melihat seseorang beramal, beribadah dengan amalan yang diperdebatkan, satu pro, satu kontra, kunut subuh, kunut kunut, betul tidak? Pro kontra tidak? Kunut subuh menurut Imam Malik dan menurut Imam Syafi'i di Mekah, Imam Malik di Madinah, kunut subuh sunnah. Lihat hadis Bukhari. Lihat hadis apa? Bukhari. Hadis Bukhari sahih enggak? Imam Bukhari meriwayatkan hadis mengenai kunut apakah setelah ruku atau sebelum ruku. Maka su'ila Anas, hal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi pernah kunut fi subhi di waktu subuh? Beliau mengatakan, "Na'am, iya, Nabi kunut subuh." Qalu, mereka bertanya kepada Anas, "Qabla ruku atau ba'da ruku?" Sebelum ruku atau setelah ruku? Anas bin Malik mengatakan, "Ba'da ruku yasir." Setelah ruku, kunut subuh dilakukan oleh Nabi. Disitulah Imam Bukhari ingin menyatakan kunut subuh sunnah setelah ruku. Baru tahu atau baru dengar? Halo. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, kunut subuh tidak sunnah. Abu Hanifah di Kufah, Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Makanya ulama antara kunut dan tidak kunut saling menghargai. Ketika imamnya kunut, kita ikut kunut, itu sunnah nabinya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau imamnya tidak kunut, nggak usah kunut. Contoh kita ke Masjidil Haram Mekah Madinah, ada kunut nggak? Dan nggak kena kunut. Gimana Pak Ustadz? Kalau misalkan di satu masjid ada NU, Muhammadiyah, Persis, Tabligh, Thariqah, dakwah, banyaklah grup-grup, ya kan? Ada Salafi di mana? Ya udah, kita kan bersaudara. Bagi-bagi porsi aja. Dilihat aja nih Pak RW, di sini kan ada Pak RW ya, ada DKM nih, ya enggak? Dilihat komposisi di sini. Yang NU berapa persen Pak RW? Yang Muhammadiyah berapa persen? Yang Persis berapa persen? Mana yang mayoritas? Kasih kesempatan kunut dan tidak kunut, sehingga masjid ini ramah bagi umat Islam. Masjid ini bukan masjid NU, bukan masjid Muhammadiyah, bukan masjid Persis, masjidnya umat Islam. Setuju nggak Pak RW? Ibu-ibu setuju nggak? Setuju nggak kunut dihidupkan di sini? Gitu loh. Kasih akhlak yang mulia. Anda yang kunut jangan maksain yang tidak kunut untuk kunut. Sebaliknya Anda yang tidak kunut subuh, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan melarang orang kunut subuh. Imam Bukhari mengatakan kunut subuh sunnah dalam hadis Bukhari. Jadi akhirnya kita kembali satu kepada keilmuan, yang kedua kepada akhlak yang mulia. Kalau Anda ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, segala bentuk perbedaan pendapat cair, beres.
Nggak sulit dah. Yang maulid, yang tahlil nggak tahlil, udah masing-masing aja. Yang cenggot nggak cenggot, fadol. Yang cingkrang nggak cingkrang, yang jubahan, yang batik, silahkan. Yang topi putih, topi hitam, gue. Ini kan cuma atribut. Nggak usah kita rame-rame ini, saya cingkrang nih. Lalu dirinya isbal, sih neraka itu. Maknya hanya karena isbal, sudah haji, sudah umroh, dia begitu luar biasa soleh di depan istri, anak, masyarakat. Hanya karena isbal masuk neraka, hanya karena satu hadis, tanpa memperhatikan ribuan ayat dan hadis di mana dia telah kerjakan. Emang gitu cara memahami Al-Quran? Kan begitu, cuman bagusnya memang jangan isbal kalau kita tidak memerlukan isbal, kan begitu. Contoh, ayo, Nabi SAW hajinya berapa kali? Nggak sekali. Ketika sahabat ditanya haji yang paling afdol naon? Kelompok sahabat mengatakan tamatul paling afdol. Sahabat yang mengatakan untuk qiran paling afdol. Sahabat yang mengatakan untuk ifrad yang paling afdol. Karena sahabatnya berbeda tentang haji yang paling afdol, padahal Nabi haji kan sekali. Maka karena sahabatnya berbeda tentang tamattu, ifrad dan qiran, yang mengatakan tamattu afdal itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengatakan ifrad itu banyak pahalanya itu Imam Syafi'i. Yang mengatakan qiran itu lebih besar pahalanya, lebih mulia dalam haji itu Imam Abu Hanifah. Patah laksanakan. Urang lamun haji, qiran, ifrad atau tamattu? Kita pasti hajinya tamattu, betul tidak? Datang ke Mekah, umroh, tawaf, sa'i Safa Marwah, tahallul, sudah tamattu, boleh bersenang-senang. Sampai nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Baru kita haji lagi, labbaik Allahumma hajjan. Kajian kami berikutnya. Ini saya biasanya bicara tentang sunnah wal bidah itu tahunan. Tapi ini karena majelisnya cuma sekali, nah, sekarang saya sedikit-sedikit nih, ya nggak, nanti kita ada tanya jawab. Sekarang Pak Ustaz, Qiyam Ramadan itu bagusan 8, 20, 36, tergantung. Kalau Anda Qiyam Ramadannya kayak Nabi, 1 rakaat ratusan ayat, 8 rakaat, silakan. Jadi Pak RW, Pak DKM, kalau mau gaya Nabi, 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam, 1 rakaat ratusan ayat. Itu sunnah Nabi, Pak RW. Itu sunnah Nabi, makanya mau sunnah Nabi. Nabi dalam hadis Bukhari diriwayatkan, Nabi itu kalau sholat malamnya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan berdiri. Ketika Nabi sudah asana, sudah agak tua dan sudah agak sedikit perutnya membesar, karena Nabi makin makin gendut ya, makin inilah, makin montok gitu Nabi itu. Ketika Nabi sudah tua, Nabi SAW biasanya sholat malamnya itu duduk. Ketika sholat malam beliau, bacaannya sisa 30 sampai 40, 50 ayat, baru beliau berdiri, selesaikan yang 30 sampai 50 ayat dengan berdiri. Sesanya duduk dulu. Jadi ketika baca panjang Nabi duduk. Berapa? Ratusan ayat. Ketika sisa 30 sampai 50 ayat, 40 ayat, Nabi berdiri. Berdirinya Nabi di usia tua saat sholatul lail di Ramadan dan di luar bulan Ramadan, sisa 30 sampai 40 ayat baru berdiri. Kamu ayat terpanjang. Ya. Makanya tentang qiyam lail dan qiyam Ramadan Nabi di banyak riwayatnya begitu panjangnya, para sahabat mengatakan sampai di antara kami bawa tongkat. Akhirnya mereka begitu panjang bertelekan di atas tongkat karena canggul. Itu sunnah Nabi. Kita kan lihat sunnah Nabi cuma 8 doang, betul tidak? Tapi nggak lihat dirinya. Ini hadis di Bukhari Muslim semua. Nah, kata alim ulama dari zaman sahabat dan tabi'in sampai sekarang, kalau Anda sholatnya mirip Nabi kayak gitu, 8 rakaat terawih. Maka. Tapi kalau Anda tidak mampu seperti sunnah Nabi, maka ambillah sunnah Nabi plus sahabat, sunnahnya Sayyidina Umar. Dalam hadis Sunan Kubra lil Baihaqi, dalam hadis Musnad Ibnu Abdul Razak, dalam hadis Musnad Ibnu Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah,
dalam Ma'rifatus Sunani wal Athar, dalam kitab Ikhtilaf dan lain-lain. Diriwayatkan dan kitab Imam Malik diriwayatkan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu salat qiyam Ramadan 20 rakaat, 2 per 4 rakaat istirahat. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada ketetapan qiyam Ramadan 20 rakaat, setiap 1 rakaat tergantung imamnya. Imam di masa Sayyidina Umar terbagi 3, baca cepat, baca menengah, baca pelan. Keputusan Umar bin Khattab di pemerintahannya, yang baca cepat 1 rakaat baca 30 ayat dikali 20 rakaat berapa? 600 ayat. Yang baca menengah 1 rakaat baca 25 ayat kali 20 sabaraha? 500. Yang baca paling lambat kan 1 rakaat 20 ayat berapa? Jadi seperti 400. Itu diskon dari gaya Nabi. Gaya Nabi 8 rakaat panjang cangkul sampai kita mah turun ke derek dek. Diperingat oleh Sayyidina Umar menjadi 20 rakaat. Makanya ada kaidah dalam sholat malam terutama qiyam Ramadan, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Dan kata imam-imam lain kaidahnya begini. Kalau Anda punya berdiri dan bacaan panjang, persedikit rakaat. Silakan 8. Tapi kalau Anda bacaannya pendek, hanya sekitar 30 ayat dalam 1 rakaat, 20 lah. Cuma kita umat Nabi Muhammad di masa modern ini hayang diskon dua-duanya. Bener teh ya. Ini itu rakaatna hayang 8, bacaanna pendek-pendek. Jadi sholat qiyam Ramadan urang full diskon tah DKM. Ngaruh teh. Masa. Urang gitu teh kalakuan teh. Ya. Dirinya teh urang teh. Ya. Makanya sekarang ini yang 8 rakaat saya lihat tidak ideal. Yang 20 rakaat 27 menit. Aduh, kata saya. Di mana dalilnya? Ternyata yang 8 yang 20 yang dilakukan oleh masyarakat umum tidak ada yang ideal. Di tengah ketidakidealan ini mengklaim urang kang sunah Nabi. Siga gitu teh aya kalakuan urang. Halo, siga gitu teh? Yang 8 iya sunah Nabi, 20 ke sunnah. Yang 20 mengatakan iya sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, nu 8 ke sunnah, dua-duanya teh ideal. Memperebutkan kepesan kosong RW. Ributnya orang masalah qiyam Ramadan akhirnya kontraproduktif. Ilmu saeutik, akhlak goreng. Nyalahkeun batu. Betul tidak? Tuh di sana kejadiannya. Di dia mah insyaallah itu salah. Amin. Amin. Jadi artinya nanti Anda di masjid apa namanya? Al-Allah. Anda boleh yang 8 rakaat, PDKM, PRW, tokoh-tokoh kasih dong kesempatan. Yang mau 20 rakaat kasih kesempatan. Anda jangan halangi orang berbuat amal soleh. Masing-masing ada dalilnya. Satu juta. Keberatan kayak satu juta. Ayo. Ini bukan soal NU, Muhammadiyah, versi. Bukan itu soalnya. Kita ngerti dalil nggak yang benar. Yang kedua, kita punya akhlak yang mulia enggak? Dalam perbedaan kita bisa saling menghormati, memuliakan, menghargai. Nah inilah bahasa yang saya suarakan dalam setiap ceramah. Karena saya melihat masing-masing ormas dan mazhab terlalu asobiyah fanatisme membela ormas dan mazhabnya, itu kontraproduktif. Nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita berprinsip sambil menghargai perbedaan ajib. Bisa kita mulai? Bisa mulai malam ini insya Allah. Nanti salat subuh, kunut, enggak kunut, siap insya Allah. Begitu. Dah, terakhir. Maka Isra Mi'raj nantilah saya akan ceritakan di lain kesempatan. Ya, kalau cerita Isra Mi'raj tafsir informasinya panjang. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa pahami sunnah dengan benar, dengan cerdas, dengan bijak, dan pahami bid'ah juga dengan benar.
Jangan Anda karena berbeda dalam ru'yah mengatakan orang lain bid'ah, sangat tidak boleh. Berani menghormati perbedaan pandangan di tengah kita, itulah akhlak yang mulia. Dan terakhir, ceramah ini saya tutup dengan 5 perbaikan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam dan berbangsa bernegara. 1. Rajab dan Sya'ban ini sebagai sarana islahul yaqin wa tauhid harus menjadi sarana perbaikan keyakinan dan tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita, yuk perbaiki. Jadi orang yang beriman, perbanyak ucapan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, perbanyak tafakkur tadabbur tentang Allah sehingga kita bisa melihat kehebatan dan ayat-ayat Allah yang luar biasa. Jadi orang beriman, tentang iman terlalu panjang kajiannya, mual cukup sekali pertemuan. Yang kedua, Rajab dan Sya'ban ini persiapan jelang Ramadan. Ayo islahul ibadah, yuk kita perbaiki ibadah kita. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, hadis riwayat Imam Muslim. Wudu dengan cara Nabi. Khudhu anni manasikakum, laksanakanlah ibadah haji umrah dengan caraku. Kul biyamini, dalam hadis Bukhari dan lain-lain. Makanlah dengan sunnahku dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam rumah tangga dan lain-lain pakai sunnah Nabi. Kalau Nabi tidak kerjakan, Nabi tinggalkan, jangan langsung berani mengatakan itu bid'ah kalau kita nggak ngerti ilmunya. Yang ketiga, islahul muamalah. Yuk, sebelum datang Ramadan perbaiki dulu sistem harta kita. Pastikan harta kita halal thayyibah, tidak ada syubhat apalagi haram. Karena Nabi mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Apa sebabnya? 1, puasa tapi maksiat. Ya orang ngabuburit sambil bobogohan, kan? Ngabuburit tapi bobogohan, ya kan? Ya, ngabuburit sambil selingkuh. La haula wala quwwata illa billah. Ya sih gitu. Ngabuburit sambil maksiat. Ngabuburit ningali infotainment yang di situ sampah, cuma menjelek-jelekan sesama. Eta ngabuburit. Kan media bisa negatif, bisa positif. Kita gunakanlah media positif untuk kemajuan diri dan bangsa dan negara kita. Yang keempat, ya dalam ceramah ini, yang keempat islahul muasyarah. Yuk perbaiki hubungan di antara kita. Hablum minallah yang baik, hablum minanas yang baik. Taati pemerintah dalam keputusan-keputusan yang baik. Kritisi pemerintah dalam keputusan yang tidak baik dengan cara yang beretika, bermoral. Nggak usah menghujat-hujat, nggak usah. Tapi perlu kritis supaya mereka juga tersadar. Muliakan alim ulama, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada yang terdekat, terutama suami, istri, dan anak-anak kita dan keluarga kita. Ayomi orang-orang yang lemah. Yang terakhir, islahul akhlak, perbaikan akhlak. 5 perbaikan yang saya sampaikan di majelis ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah. Semoga kita semua bisa kembali kepada sunnah Nabi yang benar, pada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan untuk kelompok-kelompok dan ormas mazhab tertentu. Kita bersaudara, tidak boleh dirusak persaudaraan hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak rukun, yang tidak asas. Itu cuma perbedaan furu'iyah yang dilindungi oleh syariat. Sepakat semuanya? Sepakat. Sebelum saya tutup, saya kasih 3 pertanyaan. Tidak terima pada Ustaz yang telah begitu gamblang menerangkan persiapan pada saat ini, dan silakan 3 penanya